Indonesia. Berjuang, berjuang untuk rakyat. PDI Perjuangan, suarakan kemenangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Warna merah, kepala banteng, moncong putih, suarakan keadilan. Dari rakyat, untuk rakyat, kita berjuang untuk Indonesia. PDI Perjuangan, Partai Rakyat Indonesia. Berjuang, berjuang untuk rakyat. PDI Perjuangan, suarakan kemenangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, satukan kita. Ayo semua generasi muda, kita bersatu menuju Indonesia hebat. PDI Perjuangan, Partai Rakyat. Tanda tangani, nanti tinggal kita lihat rasanya. Rasa itu ada di SDA ya, Mas ya. Kemarin juga sempat. Oke guys, tentunya masih di perjalanan salah satu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang turun tentunya di acara reses. Reses itu memang dilakukan oleh anggota dewan di 4 bulan di tiap tahunnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat dan meninjau langsung ya bagaimana sih proses reses anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bunda Jayuke Yurike STMM. Tentunya di Jalan Gunung 2, Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu. Nah, kita mau lihat antusias warganya bagaimana untuk bisa menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Nah guys, kita akan sama-sama melihat bagaimana proses reses bersama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bunda Jayuke Yurike STMM. Ayo guys. Pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadir di hadapan Bapak dan Ibu, ya, terlebih dahulu dengan hormat kepada Bunda Jayuke Yurike STMM yang hadir pada sore hari ini di wilayah RW 03 hadir, dan yang terhormat Bapak Camat Pasar Minggu Bapak Arif Wibowo. Iya, walaupun agak ngucek-ngucek mata mungkin lelah ya. Iya. Iya, yang terhormat Ibu Sekal kita, yang terhormat Bapak Ketua RW 03 hadir mendampingi Bunda Jayuke Yurike STMM, dan tentunya juga dinas-dinas terkait di wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat juga para ketua RT. Di sini ada RW 09, RW 03, dan RW 06 juga hadir dari bagian-bagian RT di tiap-tiap RW. Dan pastinya juga para petugas Jumantik, Dasawisma, PKK juga hadir di sini. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin ada Karang Taruna yang turut hadir di rangkaian acara reses bersama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini alhamdulillah cuaca yang begitu menyenangkan, cerah sedikit ya. Mudah-mudahan sampai di rangkaian acara ini selesai kita dapat menyelesaikan dengan sukses, lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin undangannya kami hormati. Tentunya sebagai awal dari rangkaian acara kita, tentunya diselenggarakannya acara reses bersama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dibuka terlebih dahulu kepada Bapak Ketua RW 03 ya Pak ya. Ada Bapak Supangat RW 06 ya Pak. RW 03 iya, RW 03 Bapak Supangat SP, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Sambutan bukan buka ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan keberkahannya kita tetap selalu diberikan kesehatan. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak sampai sini ya. Yang saya hormati Pak Camat, Sekel, itu DPRD, Ibu juga Dewan Perwakilan Daerah ya, yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir di acara ini. Alhamdulillah saya sampaikan selamat datang Ibu juga di wilayah kami RT 6 RW 3. Kondisinya seperti ini, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi kehematan walaupun tempatnya seperti ini di pinggir kali ya. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu nanti ada perubahan-perbaikan. Pinggir kali nggak selesai-selesai ini pembebasannya, mudah-mudahan nanti selesai semua ya. Masih ada beberapa bidang memang yang belum diselesaikan oleh pemerintah DKI. Saya harapkan tahun ini selesai semua. Karena apa? Bilang banjir, kalau ini nggak selesai, nonsen bisa selesai. Ya, jadi kita mengharap pembebasan selesai, terus nanti sistem apa yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI dilaksanakan. Mudah-mudahan banjirnya berkurang gitu Bu ya. Itu karena RW 3 khususnya ini adalah letaknya di bantaran Kali Ciliwung. Jadi kalau kita lihat peta Sulawesi Bu ya, kalau Sulawesi jadi kayak Sulawesi, persis kayak Sulawesi. Jadi RW 3 yang tidak dikenain Kali Ciliwung hanya RT 1 sama RT 3. Itu. Nah, jadi 8 RT semua jalur Kali Ciliwung. Itu. Tetapi walaupun toh itu tidak dilewatin Kali Ciliwung, bukan berarti tidak banjir. Banjir Bu, karena ada tempat yang memang cekung gitu ya. Dan itu kalau kalinya banjir, airnya nggak bisa turun. Gitu. Jadi perlu alat bantu. Kemarin saya terima kasih kepada tim damkar yang sudah menyedot air sama dari PDI kalau nggak salah Pak Nano ya, atas partisipasinya sehingga warga kami yang kebanjiran bisa dikeringkan airnya ya. Itu jadi saya terima kasih kepada tim PDI yang telah membantu warga RT 7 yang kebanjiran. Cuman mungkin gini, alatnya kurang gede itu Pak. Mumpung ada Bu Dewan nanti digedein Bu alatnya. Jadi enggak, kasihan yang nungguin Bu sehari penuh kan gitu. Kalau alatnya gede kan mungkin berapa jam selesai gitu ya. Harapan kita itu. Dan dari damkar itu walaupun mesinnya gede juga seharian penuh kalau nggak salah. Tapi saya terima kasih lah atas bantuannya.
mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti berkembang setelah ada acara yang memang intinya apa nanti disampaikan oleh Ibu Dewan. Mudah Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bu Yuke, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari Komisi D yang saya hormati Bu Sekel, yang saya hormati Pak RW 03, Pak RT 06, Ibu-ibu Dasawisma, kader PKK, Jumantik, dan undangan yang lainnya. Mohon maaf dengan tidak menghormati rasa hormat, tidak saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat sehingga bertemu di acara ini untuk mengikuti serangkaian reses dari Ibu Yuke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bu, saya juga membawa dari Satpol Olahraga ya Pak Desmeral, kemudian Satpol PP dari Kelurahan, Satpol SDA Ibu Haja Erna, terus Satpol Bina Marga Pak Anton. Memang kemarin semalam saya share aja undangan kan Bu. Ya tentunya memang pasti pertanyaan itu di sekitar lah Komisi D dan sekitarnya gitu. Baiklah, yang pertama menjawab Pak RW tadi ya, garis besarnya aja Pak RW. Terkait dengan penunjukan lokasi, alhamdulillah suratnya sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur terkait dari TB Simatupang sampai sekitarnya yang dilalui Ciliwung itu untuk tahun ini sudah keluar, termasuk Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat. Masalah nanti tentunya dari Dinas SDA itu nanti yang akan mengeksekusi tentunya berdasarkan trase yang ada Pak RW. Masalah dari mudah-mudahan kita cukup uangnya Bu, karena tahun kemarin kan kena eksekusi. Ya mohon dengan Bu Yuke juga bisa tuntas lah untuk tahun ini, karena hampir berapa tahun ke belakang ini kan belum tuntas kan. Ya karena situasi dan kondisi keuangan yang ada di Pemprov DKI Jakarta itu sendiri, minimal tidak berhenti gitu. Kalau berhenti stuck itu agak repot kan. Ya tahun ini kemarin hari Senin sudah ditandatangani dan insya Allah nanti bisa dilanjutkan lagi, tentunya bekerja sama juga dengan Kanwil Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Dinas Sumber Daya Air, dan kelurahan itu sendiri. Tentunya warga yang di sekitaran nanti yang terkena trasenya, mohon juga kesiapan surat-suratnya daripada rumah tersebut. Jangan sampai nanti kalau yang nggak disiapkan, nggak ada suratnya, ya mohon maaf kan, tidak berani SDA dinas itu tidak berani untuk membayar lahan tersebut. Nanti kalau sudah dibebaskan, yang membangun itu dari Kementerian PUPR Bu, di bawah BWSS ya Ciliwung. Nah itu BWSCC mohon maaf. Nah itu jadi Pemda DKI hanya membebaskan lahannya tersebut, itu aja. Kemudian yang kedua, ini kan sudah dari hari Senin kemarin Pemda DKI menginformasikan terkait vaksinasi daripada untuk lansia Bu ya. Memang untuk di Kecamatan Pasar Minggu sendiri kemarin kita sentralkan di SDN Kebagusan 01, karena juga itu se-DKI, jadi tiap kecamatan ditunjuk atau dicari salah satu sekolahan tergantung daripada wilayahnya masing-masing. Jadi kemarin ketemulah itu 44 dan per 1 Maret langsung bagi lansia minimal 60 tahun ya Bu. Kalau belum 60 tahun tetap nggak bisa. 60 tahun pun nanti tidak langsung dieksekusi Bu. Di situ ada 4 meja. Terakhir diobservasi, di screening. Jadi di screening artinya berhak memperoleh vaksinasi tersebut atau tidak, kecuali nanti yang komorbid, mohon maaf bukan, yang sudah terkena COVID minimal 3 bulan. Jadi misalnya ibu ada orang tuanya yang kena misalnya Januari,
belum bisa Bu, nanti baru April baru bisa untuk melaksanakan vaksinasi tersebut. Itu dari dokter. Kenapa kita di sentral di sana? Karena memang SDM daripada nakes itu sendiri Bu Yuka itu terbatas. Jadi dibagi-bagi Pak nakesnya, tenaga kesehatan. Ada yang BKO ke Tanah Abang, kemudian ada yang di kementerian. Jadi pengennya sih saya juga tiap kelurahan nih. Jadi kan mendekati. Tapi nakesnya itu tenaga kesehatannya karena butuh 4 meja Pak. Gitu. Kalau kemarin waktu suntik swab itu kan mejanya nggak banyak. Nah itu bisa tiap kelurahan kita ini kan. Nah kalau sekarang di swab juga diobservasi nanti ada kedua lagi ya nggak apa-apa sih Pak, nggak sakit. Kemarin juga ada yang nervous ya, gemeteran Pak, tolong pegangin ya. Iya badannya sih besar Pak, ya udah kita pegangin. Alhamdulillah sih nggak berasa, nggak sakit kok, cuma kelihatannya aja gitu. Tapi ya sambil bicara vaksinasi lansia ini sama-sama kita dukung program ini dari pemerintah, sehingga karena 26.000 itu lansia yang ada di Kecamatan Pasar Minggu. Nanti kita bagi kurang lebih kalau dihitung rata-rata sekitar 200, kita membutuhkan waktu 10 hari. Dengan tenaga medis itu digilir gitu. Karena tidak hari itu besok nggak, jadi berapa hari diselang-seling gitu. Yaitu itu tadi karena mereka juga untuk ke wilayah lain. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mohon bantuan daripada para kader ini yang hadir dari sini untuk menginformasikan terkait vaksinasi lansia ini. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk alat penyiram pohon. Jadi Pak Camat, waktu itu kita memang ada gerakan Cinta Ciliwung Bersih. Dan ini gerakan diinisiasi dan kita bentuk Satgas Cinta Ciliwung Bersih, itu untuk bentuk kepedulian kita terhadap pembersihan kali, udah gitu penghijauan, dan kita lakukan rencananya kontinu. Jadi apa yang kita bisa lakukan di sepanjang das Ciliwung dan kali-kali kecil lainnya untuk membantu biar tidak terlalu ya untuk menahan air lah. Tapi ternyata pas kita melakukan kegiatan tersebut, kita lebih paham lagi, akhirnya kita mendalami, oh ternyata banyak di wilayah, khususnya kita cerita Jakarta, nggak usah cerita dari hulu sampai hilir, ini hilir Jakarta, khususnya Jakarta Selatan saja, ternyata banyak lahan-lahan yang memang tadi disampaikan Pak RW belum dibebaskan, dan itu sangat riskan karena memang harusnya ada jarak yang tidak boleh ditinggali oleh warga di pinggiran kali Ciliwung. Kita tahu kemarin kita juga prihatin karena wilayah Pejaten Timur itu salah satu yang cukup parah. Jadi kalau misalnya hujan dari atas, kitanya karena rendah pasti tergenang. Dari kiriman juga kalau sungai meluap di daerah sini pasti kena juga. Nah, jadi ini yang menjadi PR bersama, tetapi tadi sudah ada informasi penlok sudah ditandatangani. Nanti tinggal kita lihat trasenya. Trase itu ada di SDA ya, Mas ya. Kemarin juga sempat waktu Pak Zua ini saya sempat nanya di SDA dan di Citata. Kami ingin melihat mana wilayah-wilayah dan disesuaikan dengan anggaran yang memang di 2021 ini kita dapat pinjaman ibu-ibu bapak-bapak. Jadi di 2020 ada yang sudah direncanakan, banyak yang sudah direncanakan, baik itu pembangunan dan sebagainya. Mungkin pembebasan lahan, ternyata kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, yaitu terkena pandemi COVID. Anniversary-nya kemarin ya kalau nggak salah. Jadi anniversary yang nggak enak, sebenarnya kita sudah setahun mengalami atau menghadapi dan melawan pandemi COVID-19 ini. Dan waktu 2020 banyak anggaran yang bukan banyak, hampir semua, mungkin TKD bapak-bapak aja semua pada dipotong. Semua dipotong hanya untuk dialihkan semua penanganan COVID. Nah, di 2021 alhamdulillah Jakarta ada beberapa daerah lain juga mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat untuk penanggulangan COVID, pemulihan ekonomi. Jadi dananya dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah,
kalau yang dialokasikan di DKI itu sebagian besar untuk penanganan banjir. Memang ada di plotnya di sumber daya air. Nah, itu diperuntukkan utamanya adalah salah satunya untuk pembebasan lahan yang belum selesai. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kalau terkait Sungai Ciliwung, yang kita tahu tadi Pak Camat sampaikan, tidak hanya ranahnya Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi juga ada ranahnya pemerintah pusat, yaitu di Kementerian PUPR dengan yang berwenang itu Balai Besar Sungai Ciliwung dan Cisadane. Nah, jadi yang membebaskan lahan itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang membangun nanti istilahnya yang nanggul lah sebagainya, itu semua dari Kementerian PUPR. Nah, jadi rekan-rekan, kalau misalnya nanti saya nggak tahu kalau di sini di beberapa wilayah memang ada yang sudah siap, katanya sudah administrasinya sudah lengkap, hanya tinggal dibayar saja. Nah, tapi ada juga yang mungkin baru akan mau diproses, ada yang sudah diukur tapi nggak jelas, nggak kunjung datang. Nah, ini pelan-pelan, apalagi dengan kondisi kemarin sudah kita ketahui, salah satunya di Pejaten Timur ini mudah-mudahan bisa diprioritaskan dan mudah-mudahan anggarannya cukup. Jadi dana PEN ini kita akan dapat pinjaman bertahap di 2021, nanti bertahap di 2022 juga, mudah-mudahan bisa diselesaikan semuanya, sehingga khususnya yang di bantaran kali ini bisa nyaman nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kalau misalnya sudah kan, selama dia ada jalannya, terus juga pembuangannya kemana, itu pasti harusnya tidak akan mampet atau tumpah ruah ke jalan-jalan ataupun ke rumah. Nah, ini yang jadi PR. Kemarin saya Pak Camat di Bukit Duri, itu yang sama, itu di kantong tuh di Bukit Duri Tanjakan, itu juga PR. Jadi karena begitu masuk ke situ dia mau keluar lagi juga nggak bisa. Nah, itu juga mungkin nanti sama Satpol sana kita juga bareng-bareng lihat apa yang bisa kita coba perbuat atau kita dorong di sana. Jadi itu Dinas SDA, Ibu-Ibu. Ada lagi Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman. Nah, ini biasanya urusan penghijauan, terus juga urusan perapihan penopingan pohon, terus Taman Maju Bersama, itu ada di Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman. Sama urusan pemakaman, di Jakarta ini yang susah adalah lahan makam. Ya, itu memang di mana-mana sangat sulit, apalagi di lokasi-lokasi yang di kota-kota yang di tengah, di kota-kota besar, karena lahannya sudah sangat mahal. Kalau kemarin Kepala Dinas Kehutanan sempat sampai menjelaskan Pak Camat, hitungannya per meter aja mungkin lebih murah beli di San Diego Hills yang di Karawang tuh, karena pemakaman mewah itu semeter itu 25 juta. Kalau di sini misalnya ada lahan yang mau dijual untuk makam itu kan jarang banget. Kalau misalnya Dinas Pemakaman beli dengan harga yang harga ada yang semeter sampai berapa, 50 juta, 30 juta, kan juga nggak imbang gitu kan, habis anggaran di situ. Jadi itu kesulitannya begitu. Nunggu orang-orang mewakafkan tanah saat ini kan jarang. Misalnya ngewakafin di tengah kota, mendingan dia jual mungkin ke developer, dia bikin apartemen atau dia bikin apa gitu kan. Nah, itu yang menjadi kesulitan. Tetapi di Dinas Pemakaman kami terus dorong, intinya kebutuhan makam dari seluruh warga usia DKI Jakarta ini, khususnya di Jakarta Selatan, ini bisa terpenuhi. Lalu ada dinas satu lagi, Dinas Perumahan. Nah, Dinas Perumahan ini juga PR buat kita. Kebutuhan rumah di DKI Jakarta itu masih kurang. Jadi kita berharap khususnya di Jakarta Selatan kami mendorong untuk pembangunan rumah susun. Rumah susun di Jakarta Selatan ini hanya baru satu ya Pak ya, di Pengadegan. Tapi kembali lagi terkait kendalanya dengan lahan. Tapi kita upayakan mudah-mudahan di Jakarta Selatan ini juga nanti akan dibangun rumah-rumah susun, sehingga teman-teman salah satunya misalnya nanti yang mungkin dipindahkan dari bantaran kali bisa pindah ke rumah susun. Jadi jangan pindahnya jauh-jauh, nggak tahu ada disiapin rumah susunnya di Marunda, orang biasanya tinggalnya di
di Pejaten Timur udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Kita berharap juga kalau misalnya direlokasi ataupun ada lokasi untuk rumah susun itu tidak terlalu jauh. Nah itu harapan kami, Taman-Taman Maju Bersama juga ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Pejaten Timur. Pejaten Timur udah ada Taman Erpetra gitu-gitu. Erpetra cuma satu ya, Erpetra satu. Nah untuk tahun ini ada anggaran untuk pembangunan Taman Maju Bersama, tetapi belum maksimal. Jadi kami mendorong agar diutamakan di kelurahan-kelurahan yang belum ada dulu, Pak. Jadi banyak kelurahan-kelurahan yang memang belum ada Taman Maju Bersama ataupun Erpetra. Jadi itu yang kami dorong dulu. Kemarin juga di Musrenbang banyak permintaan-permintaan. Salah satunya seperti taman, yaitu ruang terbuka hijau, taman bermain anak atau Taman Maju Bersama, puskesmas ya Pak Camat ya. Di beberapa wilayah memang masih kurang dengan rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang ada. Nah ini juga menjadi perhatian. Terus juga semuanya kita doakan agar kondisi normal sehingga anggaran juga bisa kita alokasikan untuk untuk pembangunan ataupun hal-hal yang memang diperlukan. Nah, kalau ini kan kebanyakan kita untuk penanganan COVID semua. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak kurang lebih itu ruang lingkup kerja saya khususnya di Komisi D. Sama satu lagi tadi ada Dinas Cipta Karya Tata Ruang. Nah itu biasanya diskusi bapak-bapak ibu. Tadi saya sudah lampirkan sudah disampaikan ada lembar aspirasi. Ini juga bisa ibu-ibu bapak-bapak tulis untuk mempermudah. Ini nanti akan kami catat kalau bisa juga nomor telepon sama lokasinya yang jelas. Nah ini contoh yang semalam itu nanti kita akan kompilasi juga sebagai laporan reses kami. Mungkin demikian, terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saya pertanyaannya, tapi kurang lebih permasalahannya ini di lahan ya. Memang nanti coba kita akan lihat trasenya ya Pak Camat ya. Terus juga mungkin saya minta tolong di Pak RT, Pak RW, andai kata ada warganya yang memang belum mengajukan lahan-lahannya untuk dibebaskan. Apalagi saat ini kan mengalami kondisi seperti ini, mungkin bisa diproses atau mungkin bisa mengajukan. Kalau yang sudah sudah diusulkan, harusnya sih udah nunggu berproses di SDA. Tapi yang belum, nah ini yang belum tapi masuk trase.
Misalnya, contoh misalnya, kalau misalnya rumahnya Ibu Nunung, itu karena ada longsor dan sebagainya, kalau minta full dibenahi oleh pemerintah provinsi, kalau itu masuk trase, itu nggak bisa. Paling kita yang bisa adalah swadaya untuk membantu minimal bisa digunakan barangkali. Kalau tadi misalnya Ibu meminta bantuan tenaga barangkali untuk ngangkut puing, ngebenahin dan sebagainya, nanti kita akan cek kondisi. Barangkali di sini ada bapak-bapak dari satpol, mungkin Bu Sekel juga bisa nanti mengarahkan. Kalau memang ternyata memerlukan tenaga, ya minimal untuk mengakses atau untuk membuang biar ibu bisa masuk ke rumah atau apa, nanti kita sama-sama lihat. Kita juga nanti mungkin kalau misalnya teman-teman bisa bantu ngecek juga di lapangan seperti apa kondisinya, apa yang kita bisa bantu. Nanti bisa sama-sama kita coba bantu. Nah, ini untuk sama jalan yang sama ini kurang lebih ya. Bapak Sudarjat juga akses jalan yang terpotong atau terputus karena longsor kemarin. Ini juga mungkin kita harus tinjau. Pastinya nanti kita akan bareng-bareng juga sama dinas-dinas terkait. Apabila memang itu mengganggu dan harus akses umum, itu pasti akan ada tindakan ya, akan ada mungkin yang dilakukan paling tidak biar bisa mengakses ke jalan tersebut. Apalagi kalau tidak ada alternatif jalan lainnya. Bu Maria, terima kasih usulannya. Alhamdulillah masih bisa beraktivitas, tapi tetap sesuai protokol kesehatan Bu. Terkait untuk tadi permohonan mungkin kami akan tampung, nanti kita sebisa kita apa yang bisa kita bantu. Pak Suri juga mohon kalau misalnya ada hal yang dirasa belum ada bantuan atau apa, di sini sebenarnya kebetulan ada Pak Camat Pak Lurah bisa koordinasi, dan kalau misalnya perlu dibantu juga ke kami, ibu-ibu bapak-bapak juga jangan sungkan-sungkan, bisa dicatat nomor saya mungkin. Jadi kalau ada hal-hal apa bisa diinformasikan, jadi saya bisa dorong bantu nanti ke Pak Camat, ke Pak Lurah ataupun ke dinas-dinas terkait. Nah, mungkin nomor telepon saya bisa dicatat di 08 11 89 0058 08 11 89 0058. Pak Suri tadi mohon tolong nanti di WA Pak nomor Bapak, terus apa tadi yang perlu diiniin, Bu Nunung juga. Nah, nanti kalau misalnya ibu-ibu bapak-bapak ada hal yang harus disampaikan, mohon ditulis yang lengkap, itu masalahnya apa, yang diperlukan bantuannya apa, nomor kontaknya juga ditulis. Bu, saya Pak Suri RT 6 RW 3 Pejaten Timur. Nah, jangan saya, Bu, saya Pak Suri atau ketua RT 6. Nanti kadang kita kan kemana-mana, RT 6 kelurahan mana nih. Nah, ibu-ibu juga gitu ya. Nanti tolong disampaikan ke saya. Mungkin dari Bu Sekel atau Pak Camat ada tambahan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Ibu Ketua Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, Ibu Yuke Yurike, Bapak Camat Kecamatan Pasar Minggu, Pak R03, Bapak Ibu Kasatpel Kasat Kecamatan Pasar Minggu, Bapak Ibu Ketua RT atau yang mewakili, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan. Ya Bu ya, memang kejadian longsor kemarin hampir berbarengan dengan wilayah lain di Kelurahan Pejaten Timur. Alhamdulillah kemarin saya sempat dengar dari teman-teman PPSU sudah ada yang ninjau ya Bu ya? Sudah ya? Sudah sempat ada yang dikerjain sedikit ya Bu ya? Sudah ya? Ya memang karena kami terbatas sehingga belum bisa memaksimalkan karena titiknya banyak Bu. Sehingga ya mohon dimaklumi, dan kalau memang nanti ada yang perlu bantuan bisa koordinasi dengan Pak RT, nanti Pak RT meneruskan ke kelurahan, Pak RT, Pak RW terus ke kelurahan. Karena memang kondisinya berbarengan, titiknya tidak hanya di RW 03. Ya, Ibu mohon maaf sudah mengajukan permohonan untuk pembebasan? Sudah? Sudah Pak RT ya? Belum? Mohon dibantu warganya ya Pak ya. Jadi warga-warga yang memang
daerahnya terkena trase Ciliwung, tolong dibantu berproses. Insya Allah dari kelurahan juga bantu dorong ke atas, follow up ke atas. Nantinya akan diteruskan dieksekusi oleh SDA dan BPN. Mungkin itu ya Bu ya. Nah, adapun tadi sedikit terkait kesehatan ya. Tadi Bu siapa yang tanya kesehatan? Kesehatan ya Bu. Saya sedikit jawab nih dari tetangganya puskesmas. Untuk kesehatan memang tenaga kesehatan kita kan terbatas. Tapi rasanya kalau memang ada sakit, apakah di lingkungan ibu bapak ada kader ya? Ada ketua RT, ada ketua RW, bisa disampaikan. Nanti berjenjang kami teruskan ke puskesmas. Sekiranya memang harus didatangi tenaga kesehatan puskesmas, pasti tenaga kesehatan puskesmas akan datang. Jadi tinggal komunikasinya saja ya Bu ya. Bisa melalui kader atau kepala wilayahnya. Baik, mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan ditambahkan lagi oleh Bapak Camat. Kami persilakan. Baiklah, nanti dari SDA bisa Bu ya, yang terkait Ibu tadi menjelaskan. Nanti sebentar, itu Pak terkait dengan yang harus dipertanggungjawabkan. Walaupun punya Ibu waktu itu kemarin pembebasan, kita nggak melihat besar atau kecilnya tanah itu, misalnya 10 meter ya tetap memang itu hak Ibu. Nah, bapak-bapak sekalian gitu. Ada yang 100 meter, ya tinggal nanti harganya sudah ditentukan kan. Kalau sertifikat sekian, kalau jual beli, akte jual beli sekian, terus kalau hanya girik mungkin sekian. Nah, itu yang perlu dipahami semuanya. Insya Allah nanti SDA kalau saya pendok akan biasanya saya juga dengan Pak Lurah diundang rapat di Kanwil swadaya aja gitu. Kalau secara full all out nggak bisa itu. Mungkin Bu Aji bisa menambahkan, silakan. Dari Ibu Yurike, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Yuke Yurike, salam hormat dan ketemu kembali Bu. Ibu Sekel Pejaten Timur, Pak RW, Pak Sepangat, rekan-rekan Kasatpol dari Kecamatan Pasar Minggu, Bapak Ketua RT, Ketua RW, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi Das Ciliwung ini Ibu Bapak untuk informasi bahwa terbagi dalam 3 segmen. Di hulunya yaitu di Bogor, baik kabupaten maupun kota madya. Sementara di tengah itu masuk ke Bogor, Depok, dan Bekasi. Kita adalah di hulunya Kali Ciliwung, mulai dari Serengseng Sawah, Lentera, timur maupun 50 meter ke arah barat. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di bantaran yang terkena trase tersebut dari BPN, itu adalah merupakan program dari pemerintah untuk normalisasi Kali Ciliwung. Karena kondisi saat ini hampir di semua bantaran, baik itu Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Sarua, semua terjadi penyempitan lokasi hijau. Yuke Yurike sebagai anggota DPRD Komisi D dari fraksi PDI Perjuangan, dan yang terhormat Bapak Camat Pasar Minggu, dan yang terhormat Ibu Sekel Pejaten Timur, yang terhormat Bapak RW, Bapak Supangat, Bapak Haji Supangat SP, dan Ketua RT kami Bapak Samsuri, dan para tokoh masyarakat yang ada di RW 03. Pertama-tama kami mohon maaf kepada seluruh warga. Kami mohon kepada Pak Camat dan Ibu Sekel, karena kami dibentuk oleh Ibu Yuke, yaitu Satgas Ciliwung Bersih. Nah, di sini kami minta koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak aparat, karena kami sudah melaksanakan kerja bakti di setiap RW yang kena dampak banjir.
Nah, di situ saya melihat anggota PPSU maupun SDA datang foto langsung pergi. Kami datang kerja tanpa pamrih. Bahkan untuk makan siang aja kami nelpon ibu juga untuk dikirim nasi bungkus. Kayak gitu. Kami memang kerja ikhlas, Pak. Tapi kami mohon bantuannya kepada kawan-kawan PPSU maupun SDA. Kalau toh ada musibah, bencana banjir, marilah kita kerjasama dengan baik, koordinasi dengan baik. Dan kami mohon kepada Pak Camat maupun Ibu Sekel, apabila ada informasi dari Katulampak sekiranya akan banjir, tolong kami juga diinformasi supaya kami siap. Namun di sini juga kami perlu sampaikan juga kepada Ibu juga bahwa sebetulnya Satgas Kali Ciliwung Bersih ini butuh perahu karet untuk menolong warga-warga yang perlu dievakuasi. Termasuk kemarin kami di Pejaten Barat juga ada warga yang minta dievakuasi tentang karena dia di lantai 2 nggak bisa turun. Nah, sedangkan perahu karet dari damkar itu terlalu besar, nggak bisa masuk di ganggang. Nah, mungkin itu juga perlu diperlukan. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan berarti kami tidak menghargai, Pak, karena kemarin-kemarin ini kami sibuk untuk kerja bakti, membantu warga masyarakat di Pejaten Timur. Jadi kebetulan Bapak Camat hadir, jadi ini sekedar saya info aja, barangkali Pak Camat juga langsung bisa memutuskan hari ini. Nah, kami siap akan datang bersama teman-teman di Kecamatan Pasar Minggu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita atas nama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bunda Jayuke, memberikan auto check untuk membantu kegiatan pos bindu lansia Pak RW. Pak RW boleh berdiri. Iya, ini kita memberikan. Iya, belum orang ABG. Ini buat orang tuanya deh. Iya. Iya, ini untuk membantu kegiatan pos bindu lansia. Tempatnya. Nah, tadi siapa yang mengajukan untuk alat qasidah? Iya. Iya, saya ketrekannya aja, Bun, batar malam. Siapa di lampu merah? Iya, boleh maju ke depan sini. Iya, di depan. Nah, iya, di situ aja deh. Gak apa-apa, sini agak depan. Amin. Iya. Dibawa, Bu. Tim bawa, kasihan mak-mak nih. Si Gon. Kita maaf kami yang sebesar-besarnya. Yuk kita foto bersama dulu, Bu, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Jakarta. Namun sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita akan sama-sama tutup dengan doa. Jadi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Jamaluddin, iya, untuk bisa memimpin doa kita pada sore hari ini sebagai rangkaian penutup. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu hadirin undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca doa, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah sekali. Kita tujukan kepada Ibu Yurke, Pak RW, Bu Sekel, Bu Camat. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh yang ada di sini. Ya.
baik. Karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma sabitna bil iman, Allahumma sabitna bil islam, Allahumma sabitna bit tauhid, Allahumma sabitna bil ma'rifat, Allahumma sabitna bil itiqad, Allahumma sabitna imanana min dari dunya wa ila daril akhirah. Dawahum biya subhanaka Allahumma wa tayyatuhum biya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaman. Perjuangan Partai Rakyat Indonesia, berjuang untuk rakyat. PDI Perjuangan, suarakan kemenangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Warna merah, kepala banteng, moncong putih, suarakan keadilan. Dari rakyat, untuk rakyat, kita berjuang untuk Indonesia. PDI Perjuangan, Partai Rakyat Indonesia, berjuang untuk rakyat. PDI Perjuangan, suarakan kemenangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, satukan kita. Ayo semua generasi muda, kita bersatu menuju Indonesia.